Terima kasih. Saat kami terhubung denganmu Tuhan, maka kami akan memiliki karakter Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kekasih-Mu yang sudah hadir pada sore malam hari ini. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau akan berbicara kepada kami pada sore hari ini. Mari berkati dan urapi setiap daripada anak-anak yang sudah hadir pada malam hari ini, sore malam hari ini, biar setiap firman yang ditabur akan memberikan sebuah rema dalam kehidupan kami. Kami mau belajar bagaimana karakter Kristus dalam hidup kami, dan kami mau Tuhan Engkau menabur dalam hati kami, dan kami persiapkan hati kami yang paling gembur untuk kami bisa merespon akan panggilan-Mu, merespon akan ajaran-Mu. Tegur kami, bentuk kami, dan terus Engkau akan berbicara kepada kami sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan seluruhnya dalam tangan-Mu. Firman pada malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarnya. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Shalom. Puji nama Tuhan, silakan duduk, kasih Tuhan. Haleluya, senang sekali pada sore hari ini saya Iwan Ang berjumpa dengan Anda semua dalam satu kasih Tuhan yang begitu indah. Apa kabar semuanya? Baik, luar biasa ya, puji nama Tuhan. Dan hari ini spesial, gak cuma firman Tuhan, tapi saya kemarin dari kontak dengan Koko Steven ya, wah Koko Kapten Amerika kita karena badannya selalu keren ya. Kita ada Q&A ya, dan untuk itu nanti mungkin kodenya sudah ada ya Koko Steven ya, dan di moment sudah ada ya, nanti bisa ditampilkan. Nah oke, kekasih Tuhan, hari ini ya kita mau belajar tentang integritas. Wah ya, integritas. Nah kekasih Tuhan, mungkin tahu nggak arti integritas itu apa sih? Seringkali kita dengar kata apa? Integritas, ya kan? Nah sebelumnya teman-teman kekasih Tuhan ya, saat Tuhan menciptakan kita sebagai manusia, saya percaya Tuhan itu tidak hanya memberikan nafas kehidupan bagi kita orang-orang percaya, betul? Tetapi Tuhan juga istilah gini, kalau dalam media, dalam teknologi itu, Tuhan itu mendownload sebuah nilai inti dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Jadi istilahnya mendownload dalam kehidupan kita, memberikan kita aplikasi yang seperti Allah. Karena Tuhan berkata seperti ini kan, bahwa saat Dia menciptakan Anda dan saya, Tuhan bilang apa? Aku menciptakan engkau itu serupa dengan gambarku. Jadi kalau serupa dengan gambar Tuhan, berarti Tuhan mendownloadkan, sekali lagi mengunduh aplikasi Allah dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Core value. Arti core value adalah nilai inti dari Tuhan sendiri. Nah sebenarnya banyak sekali nilai-nilai inti dari karakter Tuhan itu ada 10 ya, yang saya tahu ada 10. Yang salah satunya adalah integritas. Yang lainnya apa? Ada kejujuran, integritas, empati, tanggung jawab, keadilan, kerendahan hati, ketekunan, kepedulian, disiplin, dan sikap positif. Itu core value yang Tuhan aplikasikan dalam hidup kita semuanya. Tetapi malam hari ini kalau kita bahas ke-10, jangan nanti jadi seminar Bapak Ibu ya, dari seminar guys. Cuman hari ini kita mau belajar integritas. Oke, kembali lagi. Integritas itu artinya apa sih? Ada yang tahu integritas itu apa? Ada yang mau jawab? Apa integritas itu? Yes? Saya dengar suara tadi. Ada yang mau jawab integritas itu apa? Iya kok? Takut Tuhan. Apa? Keutuhan. Woi keren. Apa lagi? Kesatuan. Woi, apa lagi? Integritas itu apa? Sesuatu yang baik. Wih keren banget. Wih Cece, kita podcast di sini Cece. Jawabannya bener-bener keren loh, serius ya. Ada lagi? Bagus Cece. Sekian dan terima kasih. Betul. Kalau saya jadikan satu, ya satu kesatuan, keutuhan dari sebuah prinsip tentang kejujuran, tentang prinsip yang kuat dan konsisten. Saya jadikan satu kata-kata ini, konsisten untuk kita itu melakukan sebuah kebenaran sekalipun gak ada yang melihat. Itu namanya integritas.
Dan integritas dari 10 core tadi, core value tadi, integritas adalah salah satu bagian yang iblis sedang gencar-gencarnya hancurkan hari-hari ini dalam anak-anak Tuhan, kekasihnya. Ya, coba kita baca 1 Tawarik 29 ayat 17. Berkata demikian, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tuhan Yesus adalah Allah kita yang selalu apa? Menguji hati, kekasihnya. Dia selalu menguji hati. Setiap hari orang Kristen tidak akan pernah luput menjadi orang-orang yang diuji. Kemarin saya mendapat satu kata-kata bagus, kekasih Tuhan, yaitu apa? Jangan kita mengaku sebagai orang yang beragama Kristen, tetapi belajarlah menjadi orang Kristen. Beda ya. Jangan kita ngomong orang yang beragama Kristen, tapi jadilah orang Kristen. Betul? Kita banyak orang beragama Kristen, betul nggak? KTP kita, KTP beragama Kristen. Pertanyaannya, kita orang Kristen apa enggak? Orang Kristen itu adalah orang-orang yang hidupnya seperti Kristus, punya integritas di dalam imannya, punya integritas dalam karakternya, punya kejujuran saat orang lain yang melihat dia. Itu orang-orang Kristen. Banyak orang beragama Kristen, tapi dia bukan orang Kristen. Nangkap sampai sini anak, kalau kasih Tuhan ya. Nah, integritas itu adalah sesuatu yang apa? Tuhan uji setiap hari. Berkenan enggak? Punya keikhlasan enggak dalam ikut Tuhan? Punya keutuhan enggak dalam ikut Tuhan? Ya, punya sukacita enggak? Sekalipun keadaan tidak memberikan engkau sukacita. Tadi WL kita luar biasa, lagu-lagunya kalau Anda sadar itu lagu-lagu yang penuh dengan integritas. Ya kan? Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang. Itu integritas loh. Dari dulu sekarang selamanya. Aplikasi Allah, ya, iOS-nya Tuhan, Android-nya Tuhan, itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia konsisten. Jangan lelah bekerja di ladangnya. Itu integritas. Tuhan bilang apa? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Arti kata kendor itu istilah dalam bahasa Jawanya, jangan ikut Tuhan tuh sadet sanyet. Pagi tempe, siang tahu, malam pete. Ya kan? Jangan sadet sanyet. Hari ini semangat, ya kan? Di gereja penuh dengan sukacita, di luar kita nggak konsisten. Nah, itu ya. Jadi hari ini kita mau belajar ada 3 prinsip tentang integritas yang mengandung kejujuran, konsistensi, dan punya prinsip dalam kehidupan ini. Yang siap katakan amin. Yes, karena setelah ini kita masih ini ya Q&A yang pasti seru banget. Haleluya. Prinsip yang pertama, integritas itu dimulai dari mana? Dari mana? Dari hati. Karena apa? Karena sesuatu yang lahir dari hati itu pasti akan masuk ke dalam hati. Amin. Sesuatu yang lahir dari hati akan dilakukan dengan sepenuh hati. Betul? Kalau kita mencintai orang dengan hati, hasilnya beda kalau cuma mencintai orang dengan perasaan. Betul? Cuma sebatas perasaan suka, akan kurang awet kalau kita tidak mencintai dengan hati. Ya, amin, kekasih Tuhan. Nah, integritas, kenapa harus dimulai dari hati? Karena apa? Tuhan tidak cuma melihat tindakan luarnya aja, tapi soal hati kita, motivasi kita, ya, apakah kita tuh jujur, apa istilahnya di luar, kalau kita bilang jujur di luar, tapi hati kita nggak tulus, itu kepalsuan bagi Tuhan. Makanya Tuhan berkata apa? Tuhan selalu melihat hati kita. Jangan pernah ada apa kepalsuan. Tuhan nggak suka dengan namanya kepalsuan, karena semua kepalsuan sudah pasti terbongkar. Ya kan? Banyak sekali
ya saya hadapi beberapa anak-anak youth, saya melayani anak-anak youth di gereja-gereja lain. Banyak sekali yang mereka itu sorry to say ya, kekasih Tuhan, fake hidupnya. Fake-nya seperti ini. Waduh, di gereja hidupnya luar biasa, tetapi di luar gereja sudah topengnya, istilahnya topengnya sudah pakai topeng lain. Kekasih Tuhan, saya mau tanya sekarang. Ya, ini perbandingannya ya, kekasih Tuhan ya. Saya sama Coach Steven itu sama-sama suka fitness nih, contoh, suka fitness. Tetapi waktu di tempat gym, wah, kita sama-sama semangat. Angkatannya 40 kilo. Coach Steven maksimal berapa kilo? 80 sampai pasti gue. Sampai 8 kilo, wow, lebih kuat ya. Nah, tapi waktu ya ini dengerin baik-baik. Waktu Anda melihat saya dengan Coach Steven, kita nge-gymnya sama. Pemain keyboard kita, wah, ulu badannya loh ya. Waktu saya lihat pemain keyboard, namanya siapa? Sean. Waktu lihat Koko Sean main, saya itu melihat badannya luar biasa. Yang saya khawatirkan cuma satu, keyboardnya. Itu kalau keyboard boleh ngomong, kok tolong, kok banter-banter, tenagamu kok banter-banter. Contoh nih ya, saya sama Coach Steven sama Koko Sean sama-sama fitness. Tapi kira-kira kekasih Tuhan, kalau saya cerita tentang ini, umur fitness kita sama, gym kita sama, angkatan kita sama, tapi kekasih Tuhan lebih percaya sama saya atau percaya sama mereka berdua? Pasti percaya dengan Koko Sean dan Coach Steven kan, ya kan? Apa yang membedakan? Saya mau tanya, apa yang membedakan? Kita fitnessnya sama loh. Kita fitnessnya sama, angkatannya sama, treadmillnya sama, latihan bicep tricep chest sama. Tapi apa yang membedakan? Kenapa saya nggak jadi dan mereka berdua jadi? Coba jawab. Ini ilustrasi ya. Sama. Ayo, yuk. Tak aja berpikir. Sama. Fitnessnya sama, tempatnya sama, angkatannya sama, tapi kenapa kok berbeda? Kenapa mereka elemen Seprenagen? Minum susu. Ya cik, ya kan? Mereka six pack, saya six mon. Apa yang membedakan? Kekasih Tuhan. Anda bisa jawab? Ini keren banget. Kalau dapat klik, saya waktu dapat ilustrasi ini, bener banget. Tahu apa yang membedakan? Ada yang mau jawab dulu nggak? Yang membedakan apa? Iya Pak, ada yang mau jawab Pak? Mau jawab nggak Pak? Bapak luar biasa loh. Iya. Kalau saya lihat, namanya kok siapa? Sugianto. Kok Sugianto, saya punya pantun. Habis hari Rabu, hari Kamis. Cakepnya mana? Habis hari Rabu, hari Kamis. Jangan pernah ragu dengan cinta pria berkumis. Tak kira tadi Mas Adam. Oke, apa tuh yang membedakan? Ya, bentuk tubuh. Ya kan? Kenapa bentuk tubuhnya berbeda? Padahal fitnessnya sama loh. Tahu jawabannya apa? Ini punchline saya di poin yang pertama. Integritas sebagai hati. Dengerin ya. Kita fitness sama karena Coach Steven dan Coach Sean itu membawa kehidupan fitnessnya tidak cuma di tempat fitness, tapi di luar fitness dia membawa kehidupan fitnessnya, the fitness life-nya itu mereka bawa. Tapi saya cuma ada di tempat fitness aja. Selesai saya pulang sudah berubah. Saya nggak membawa the healthy life and fitness life dalam kehidupan saya. Nangkep sampai sini? Nangkap ya ibu ya. Kita di gereja boleh lompat-lompat, kita boleh selalu percaya dengan iman bela kita, amin, yes, saya mau setia ikut Tuhan, saya mau iring Yesus, saya mau sampai selama-lamanya. Keluar dari gereja setelah amin hari Senin sampai Jumat, mulai hidup dalam kekhawatiran, gak konsisten dengan iman, mulai kita mengeluh, mulai kita katakan khawatir sama Tuhan. Itu yang membedakan. Sekali lagi, bawalah kehidupan. Jangan cuman Anda bergereja, tapi hiduplah kehidupan gereja di luar gereja. Jangan hanya fitness, nanti rasanya seperti saya. Bawalah healthy life. The principle of fitness tadi di luar,
maka badan spirit rohani Anda akan jadi seperti Koko Sea dan Koko Stephen. Itu hasilnya. Ya, nangkap ya. Karena integritas dimulai dari hati, dengan segenap hati. Jangan ada kepalsuan, ya. Amsal 4 ayat 23 berkata seperti ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Ya, oke. Next slide. Ini saya tulis, kita harus jujur bukan karena orang lain tahu, tapi karena Tuhan tahu. Ya, Tuhan melihat. Ya kan, kita jujur dengan diri kita sendiri. Kalau kita di gereja kita bisa jujur, ya Tuhan, aku mau iringi Yesus. Aku jujur Tuhan mengasihimu. Aku jujur Tuhan mengikut Engkau. Aku jujur Tuhan tidak akan menyerah. Aku jujur tidak akan kendor untuk terus pertahankan imanku. Aku jujur padamu Tuhan. Aku komitmen Tuhan. Aku jujur apa adanya. Tuhan tahu loh. Dan di luar kita harus juga jujur. Arti kata jujur nggak cuma kita omong apa adanya, tapi juga apa yang kita omongkan sama dengan apa yang kita lakukan. Itu integritas. Jadi kita juga sebagai anak-anak muda di sini, ayo bangun integritas kita dari hari ini. Apalagi kita sebagai cowok-cowok ya, sebagai imam dan imam kepala rumah tangga harus punya integritas. Apa yang kita ucapkan harus sama dengan apa yang kita lakukan, lahir dari hati. Ya, oke. Prinsip yang kedua yaitu apa? Jujur itu bukan cuma soal orang lain, tetapi juga soal Tuhan. Ya. Sering nggak kita ngomong gini, nggak ada yang melihat lah, sudahlah nggak ada yang melihat, nggak masalah kalau aku ngelakuin ini, nggak masalah kalau aku curang-curang dikit, nggak masalah lah kalau aku istilahnya ngomong kotor sedikit, nggak masalah lah kalau aku gibah sedikit, nggak ada yang lihat, nggak ada gembala sidang, ya kan, nggak ada hamba Tuhan di sekelilingku, ya kan, so aku bebas, no. Tuhan berkata apa? Saksi dalam Alkitab itu seperti awan yang mengelilingi kita, betul nggak Bapak Ibu ya? Jadi istilah gini, mata Tuhan itu ada di sekeliling kita, CCTV 24 jam. Teman saya yang beragama Buddha, dia tuh kita sempat sharing. Kalau kamu gimana? Iya kok, kita ini benar juga. Satu hal yang saya belajar dari saudara kita yang beragama Buddha itu tentang karakternya. Jadi dia bilang gini, kamu kenapa kok hidupnya juga bersih tuh, kok lurus banget, kenapa? Ini saya godain teman saya Buddha. Iya kok, karena dalam keyakinanku cuma satu, kita tidak akan pernah luput dari mata dewa. Dia bilang gitu. Wah, saya tertampar. Iya juga ya. Berarti kesimpulannya aku juga. Aku tidak akan pernah luput dari mata Tuhan. Makanya Mazmur berkata apa? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu Tuhan, aku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padaku. Bahkan dikatakan sekalipun aku menaruh tempat tidurku di tempat kediaman orang mati, di situ pun apa? Engkau berada. Gak peduli kekasih Tuhan, sekalipun gak ada orang, gak ada yang peduli sama kita, gak ngelihat kita, Tuhan itu ada. Karena apa? Karena Allah itu melihat dan menguji setiap tindakan dan keputusan kita. Contohnya seperti siapa? Daud, ya, Daud itu sebelum diangkat oleh menjadi raja, nggak ada yang ngelihat, betul nggak? Jadi seorang gembala, dia punya integritas, dia punya kejujuran, dia punya apa adanya, dia menjadi seorang gembala, dia punya prinsip tentang kesetiaan, tentang konsistensi. Aku memberikan yang terbaik dalam setiap pelayananku. Dia punya konsisten untuk apa? Selalu mendekat kepada Tuhan. Dia punya konsisten, apalagi punya waktu. Aku menjadikan Tuhan prioritas dan integritasku adalah Tuhan di atas segala-galanya. Itu Daud. Ada yang lihat? Ada yang peduli? Nggak ada. Bahkan waktu, iya kan? Bahkan waktu-waktu dipilih,
Waktu dipilih menjadi raja aja dia dilupain. Dia paling terakhir. Tapi ingat waktu Hana berdoa, dikatakan dalam 1 Samuel, lalu Tuhan mengingat Hana. Sama, dan Tuhan mengingat Daud. Wah, karena waktu tidak ada yang melihat, Daud gak main-main loh, ya kan? Daud itu bisa kebayang badannya seperti Sean dan Ko Stephen? I think not. Daud dikatakan mukanya imut kemerah-merahan, mungil kiowo, ya kan? Tetapi dia bisa bunuh beruang dan singa loh. Ngeri nggak? Nah, coba kita ya kan, misal Koko Sean, Koko Stephen, kita besok pergi ke Prigen ya, ke kebun binatang, kita foto sama singa yang itu foto. Nah, tapi yang nggak dikasih makan 2 hari, coba kita pegang pantatnya, cepok gitu, dia gerak dikit gitu, ya kan, udah, ya kan, besok itu masih pelayaran kok, ya kan, udah kaget kan, bayangin mainannya Daud itu bukan APT lagi, APT bukan, singa beruang, dirobek mulutnya, bisa bayangin keberaniannya kayak apa? Dia punya komitmen, punya integritas. Aku jadi gembala yang terbaik. Aku mau jaga domba-dombaku. Saat Tuhan, ya kan, nah ini yang luar biasa. Saat Tuhan melihat integritas Daud, bisa konsisten menjaga domba-domba yang dipercayakan, Tuhan angkat Daud menjadi raja. Tidak lagi domba-domba binatang yang dipercaya Tuhan, tetapi rakyat dan bangsa-bangsa dipercayakan Tuhan kepada Daud. Itu yang luar biasa. Ya, jadi jujur itu bukan soal orang lain, tapi sekali lagi soal Tuhan. Ya, oke. Di dalam Matius 5:37 berkata demikian, jika iya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, oke, next slide. Ya, ini saya tulis. Jujur, ya, itu bukan soal gimana kita dipandang orang, tapi soal gimana kita mau menghormati Tuhan dalam hidup kita, meskipun gak ada yang tahu. Ada ya? Selanjutnya ada ya? Ini yang disebut juga. Oke ya. Amsal 11:9 berkata gini, siapa bersih kelakuannya. Nah, ini, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Ya. Jadi hari ini nggak ada yang lihat, jujur sama diri sendiri, tapi ingat Tuhan melihat dan Tuhan mengingat. Jadi suatu hari nanti kekasih Tuhan, apalagi yang muda-muda juga ini, Koko Sean ya dan semuanya, buat Tuhan yang engkau sembah, suatu saat berkata kepada hidupmu, dan aku mengingat engkau seperti anak. Waduh, kalau Tuhan ada ngomong gitu Koko Sean, bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun apa dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Katakan amin. Ya, poin yang ketiga, integritas itu adalah sebuah apa? Keputusan. Sama-sama katakan keputusan. Dan komitmen. Sama-sama katakan komitmen. Oh ya, jadi integritas itu bukan satu kali keputusan yang kita buat, tapi pilihan yang terus menerus setiap hari kita jadikan sebagai sebuah komitmen. Balik lagi saudara, nggak bisa sadet, tapi keputusan. Ya, oke, dengerin kekasih Tuhan. Cuek itu adalah sifat, nyuekin itu keputusan. Jadi kalau kita punya pasangan hidup cuek, ya memang sifatnya gitu. Kungkung saya cuek, papa saya orangnya dalam satu pihak cuek. Tetapi kalau nyuekin itu keputusan. Kelihatannya cuek, tetapi perhatian. Kan? Berarti dia bukan keputusan, memang sifatnya. Nah, demikian juga komitmen. Komitmen adalah sebuah keputusan. Keputusan yang kita ambil setiap hari, ya, setiap hari. Jadi kita bisa nih kekasih Tuhan,
Kalau kita punya satu kejujuran dan besok kita nggak jujur lagi, waduh, itu nggak konsisten namanya. Tuhan paling suka dengan yang konsisten. Karena apa? Karena Tuhan yang engkau sembah itu Allah yang konsisten. Dia nggak berubah. Tadi kita katakan kan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya nggak berubah, sama, same, nggak berubah. Dan jadinya iya dan amin. Sekali Tuhan katakan aku berjanji, Dia akan genapi. Kenapa kita nggak demikian kekasih Tuhan dalam integritas kita? Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu kekasih Tuhan. Dimulai dari keluarga kita dulu. Bagaimana kita dengan suami kita, anak-anak kita, istri kita. Punya nggak integritas? Apa yang kita ucapkan, kita lakukan. Demikian dengan Tuhan kita. Kalau kita ucapkan sesuatu, kita harus konsisten melakukannya. Sesuatu yang tidak mudah, saat kita berkata apa? Aku mencintaimu Tuhan. Itu gak gampang loh. Tahu gak lagu pujian paling berat selama saya jadi penyanyi rohani itu tidak pernah saya nyanyikan, tetapi lagu lama yang sudah ada. Judulnya apa? Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Wah, itu konstitusi lagu terberat sepanjang sejarah penciptaan manusia yang pernah saya nyanyikan. Karena bolak-balik saya nyanyikan itu, dan malaikat bilang, alah plekedet, alah plek, alah. Jangan sampai kekasih Tuhan ya, jangan sampai, ini joke saya ya, jangan sampai malaikat sama malaikat gelap sama malaikat terang, nah delokan bener toh, iya plek, nah malah tos, bener karena ini ngomong tok, jarinya mencintaiku, mencintai Tuhan Yesus, oh bener, iblisnya bener, malaikatnya oh plek. Ya kan, masa kita mau tidur di parkiran kan enggak, saudara, ya kan? Nanti kalau ketemu di surga, loh kok Iwan ngapa di sini? Oh dapat jatah di parkiran di surga. Ya kan, loh kok sehat? Aku di dalam, aku kok di sini. Ya kan? Kasih Tuhan, tidak gampang memang. Tapi saat kita mau komitmen, Tuhan akan sempurnakan. Amin. Terus kita berkata I love you Lord, berarti sepenuh jiwa hidup kita sudah milik Tuhan. Kalau kita dah ngomong Tuhan aku mencintai, aku mengasihi, apalagi nih, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, nah ampuni aku sih. Aku hendak mengasihi Engkau Yesus, nah memberi ya nanti Tuhan, nah ampuni ya terlalu sakit Tuhan gak iso. Nah, ke gereja ya, melayani aku ya, wes Tuhan nanti aku jadi enom kok. Nah, ini ya, apa namanya, layani aku ya, kasihi mereka yang terhilang ya. Waduh Tuhan, aku semangat wes satu, kok nggak kayak ngono. Ya kan? Gak gampang kan saudara? Tapi kalau kita punya integritas, kita ngomong, kita lakukan. Tapi kalau kita ngomong, kita lakukan, Tuhan akan berhitung. Katakan amin. Ya, saya yakin kok kekasih di tempat ini Tuhan tahu kita gak mampu. Seperti Yunus, betul nggak? Disuruh Tuhan ke Niniwe, larinya kemana? Jakir, betul. Ya kan? Nah akhirnya apa? Tuhan tangkap kan? Tuhan binasakan Yunus ya? Enggak. Kalau saat dilepeh, sama ikan itu ke Niniwe, Tuhan gak hakimi Yunus. Tapi kalau Tuhan boleh ngomong, Tuhan mau ngomong gini, Yunus aku tahu kamu gak mampu, aku tahu kamu mau lari, aku tahu kamu takut, aku tahu kamu itu merasa gak mampu, aku tahu kadang dalam integritas kamu tuh lari, tapi aku tidak akan pernah pindah ke lain hati untuk tetap mengasihi engkau. Sekali aku pilih engkau, aku akan pilih engkau. Tuhan mau ngomong gini, arti lain Tuhan mau ngomong gini, aku tidak akan pernah menyerah atas hidupmu, kata Tuhan. Dan Tuhan yang sama ngomong sama kita hari ini. Mungkin kita sering lari dalam integritas kita, kita sering omong doang, kita sering NATO, tahu NATO ya? No action, talk only. Kita sering kali apa? Blur di dalam apa? Integritas. Tapi Tuhan gak menghakimi kita. Tuhan tidak akan menyerah atas hidup kita. Tuhan akan terus kejar kita, Tuhan membimbing kita, Tuhan mau kasih kekuatan pada kita untuk kita melakukan integritas kepada Tuhan. Amin. Ya. Jadi yuk, integritas itu juga apa? Pilihan.
Kita memilih kemana? Integritas atau kita lari? Ya, Kolose 3:23 berkata demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau saya boleh tambahkan ayat ini, dan bukan untuk diri kita sendiri, tapi buat Tuhan. Ya, saya yakin kok Coach Steven, Coach Ian Fitness buat apa tujuannya? Bukan buat mereka, ya kan? Buat siapa? Supaya umur panjang, sehat. Kalau punya keluarga bisa sama istri anak lebih lama. Contoh ya, melayani Tuhan bisa lebih maksimal karena badannya sehat, gak sakit-sakitan. Loh, ya kan? Motivasinya lebih dari diri sendiri. Coba lihat, kalau Kosea dan Coach Steven punya motivasi yang melebih, bukan untuk diri sendiri, tapi buat Tuhan, buat orang lain, istilahnya buat orang dikasihi, buat keluarganya, buat mama papanya, buat istri, buat anaknya, beda aslinya. Betul ya Kosea? Beda, akan lebih all out. Ya, ayo kekasih Tuhan, kita sama-sama belajar. Ya, next slide terakhir. Kalau kita pingin jadi orang dipakai Tuhan, kita juga harus jaga integritas kita di setiap area kehidupan kita. Katakan amin. Ya, jadi saya percaya di sini kita semua mau dipakai Tuhan. Katakan amin. Saya nggak peduli berapapun usia kita. Ada yang usia 20-an, 30-an, usia emas, nggak peduli. Berapapun usia kita, Tuhan tetap bisa pakai kita untuk jadi berkat. Ya kan? Kayak ada lagunya kan, oh Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, dan akhir kata kekasih Tuhan, integritas itu adalah satu core value, nilai inti yang Tuhan ingin kita punya. Untuk kita jaga, kita konsisten melakukannya, kita jujur dengan hidup kita, dan apa yang kita ucapkan, kita lakukan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, sudah selesai firman Tuhan hari ini, dan ini waktunya kita akan Q&A. Ya, Q&A. Oke, ya pas jam 6 tepat ya, kurang 3 menit. Oke, kalau begitu silakan kekasih Tuhan yang sudah untuk bisa diisi pertanyaan, mau tanya boleh, apa aja boleh ya, tapi jangan tentang akhir zaman kekasih Tuhan ya. Itu di bagian kalau masalah doktrin saya serahkan ke gembala sidang ya. Ya, oke, pertanyaannya yang aplikatif boleh ya. Gitu. Kemarin ada yang bertanya sama saya, ini anak-anak youth, kok mau tanya apa Hawa tuh punya udel apa enggak? Tak jawab gini, oh malang santit ini. Itu jadi debat panas loh akhirnya. Satu bilang punya, satu tidak punya lah, kan dari tulang rusuk Adam. Satu punya lah manusia. Ojo ngurusi udel Hawa. Wes yang penting hidup benar dalam Tuhan, ini surga. Intipen Hawa punya udel apa enggak? Nek wani. Tidak diglepuk be Adam. Oh boy intipen bojoku. Oke, sudah? Yuk kita akan masuk ya. Saya bacakan ya. Bentar. Sinyal saya masih di Mojokerto. Sebentar, kasih Tuhan ya. Oke, bentar ya. Slide. Yes. Oke. Di sini sinyalnya Telkomsel kuat gak sih? Kuat ya. Punya saya kenapa nggak kuat ya? Apa kurang iman ya? Kenapa ya? Kalau ada yang bisa bantu saya boleh deh, nggak apa-apa. Atau saya minta kodenya aja, Koko Multimedia. Kodenya berapa ya? Bentar, semoga bisa ini ya. Oke, sudah masuk. Enggak ada pertanyaan masuk ini. Kenapa pertanyaan masuk kita pulang loh. Ya, ada nggak? Kalau ada pertanyaan masuk silakan. Gak usah kasih nama, kekasih Tuhan. Ya, ada? Kalau nggak ada,
ada kita makan kue terapeng aja deh. Kita selesaikan di meja kue terapeng ya. Silakan. Kalau ada pertanyaan seputar apapun juga, ada tentang relationship apa, yuk singer, WL, pemusik mau tanya. Biasanya paling asik tuh para pemusik nih, paling aktif nih biasanya ya. Biasanya front paling depan nih pemain musik tim mimbar saya ini paling depan. Kok mau tanya nih? Waduh, ya ini boleh silakan ya kan. Biasanya anak youth boleh tanya, kok nikung boleh nggak? Ah, jawab dewe ya. Kok kalau dia udah punya pacar, aku nikung boleh nggak? Ya. Kan belum jadi melengkung kok ya. Ada? Saya tunggu. Kalau ada pertanyaan boleh silakan. Sakwalase wes ya. Sakwalase enggak apa-apa ya. Satu enak mama ya. Oh, ada satu larang datang. Nanti 5 larang kita selesai ya. Ini tanda ini loh, ya kan satu datang loh, ini satu saya dapat satu. Ya, sampai ini. Kalau camilan, ya. Loh, kekasih Tuhan perlu loh suatu saat itu penginjilan ke pedalaman gitu ya. Mau sajiannya macam-macam kekasih Tuhan. Pernah makan keripik laron? Nggak pernah. Dikasihin telur sama ini, pernah? Nggak pernah. Ya makanya ikut saya. Loh, seru enak sih. Kalau laron mah bersih. Di daerah apa? Kapan lalu ada yang daerah, pernah saya di Papua Nugini juga pernah. Waktu di sana ada KKN penginjilan, ya. Terus di mana di desa mana itu pernah disajikan keripik laron, saya lupa ya. Laronnya dipelihara. Laronnya laron sawah, jadi bersih ya. Jadi laron ditangkap. Kalau itu biasanya pas musim hujan aja, ya kan itu dicampur sama tepung, dikasihin telur, digoreng, gitu. Disambel, enak. Rasanya apa? Udang? Pernah makan tikus? Enggak. Loh, tapi kalau di pedalaman tikusnya bukan tikus got, tikus sawah. Rasanya apa? Teman saya ada yang penginjilan sama misi sama saya nggak kuat. Terus dia bilang, oh aku nggak mau baca lagi kok gitu. Apa baca mencret aku? Bukan masalah gitu, ya kan? Karena ada salah satu tentang, adalah salah satu. Tapi kalau saya cerita terlalu ekstrim nanti kekasih Tuhan mau makan nanti malam, ya kan? Oh sudah masuk? Ya. Oh langsung Pak, puji nama Tuhan, haleluya. Ini pertanyaan sungguhan apa karena kasihan sama saya? Oke. Nah ini, bolehkah anak Tuhan berbohong demi untuk kebaikan? Weh, ini pertanyaan yang sangat sulit, ya kan? Jadi nanti gini, nama berbohong untuk kebaikan itu tuh sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Ada beberapa gereja yang ngomong boleh, kadang tidak boleh. Saya tengahi ya, ini pertanyaan sering kali keluar. Tuhan bilang apa? Cerdiklah seperti ular dan tulus seperti merpati. Sebelum kita berbicara, minta hikmat, bukan berbohong, tetapi bagaimana cara ngomongnya. Betul ya? Cara ngomongnya. Contoh, misalnya kayak gini. Nyo, ya kan? Nyo. Nanti nih ada debt collector datang ngomong ya papa lagi di luar kota. Ya, sering kan kayak gitu ya. Apa nanti nih misalnya cek lagi telepon, ngomong nih papa gak ono. Nah, papanya salah ada? Salah karena ngajari anaknya berbohong. Nah, kita sebagai anak harus punya hikmat. Ada anak youth tanya sama saya seperti itu. Jawaban saya gini, minta hikmat sama Tuhan. Gimana cara ngomongnya? Pertama, jangan ngomong sama ceknya dulu, ngomong sama pihak yang berbohong dulu. Siapa? Papa. Pak kenapa tidak ngomong? Iya, papa ini punya utang yuk. Papa belum duit, cek mau pinjam 5 juta itu yuk. Ya apa yuk? Apalagi besok bayar uang sekolahmu yuk, papa pada 6 juta. Ya tak kasih no kabeh yuk. Pak kita tidak makan yuk. Nah, papa berbohong karena apa? Demi untuk keluarganya juga. Jadi sini seperti apa? Seperti domino kan, efek domino kan. Nah, jadi efeknya adalah apa? Jangan berbohong. Nah, 2 larang datang, ya kan? 3 lagi. Oke. Jadi kalau seperti itu, kita harus ngomong dengan papa, ya pihak yang berbohong dulu. Kenapa kamu mau berbohong? Alasannya apa? Jalan tengahnya supaya nggak berbohong gimana? Kita cari kata-kata yang baik, ya kan? C, mungkin saat ini papa belum bisa ditemui, ya kan? Ada enggaknya papa? C, ini misalnya ya saya cek gitu ya, cek papa belum bisa ditemui, cek papa belum siap, tapi saya akan ngomong sama papa, cek gimana bisa ketemu sama cek, kita ngomong baik-baik,
Selesai. Gak dirugikan kan? Yo tapi kena isa gitu ngomong sama papa lu. Ini. Cek, sorry sama wakil papa minta maaf ya Cek ya. Papa sudah seperti ini sama Cek ya. Cek percaya sama saya, papa tidak akan lari. Papa dari belakang terus, kan? Wes, nah bilang sama papa, Pak jangan bohong, Tuhan nggak suka, ya, gitu ya, seperti itu, kira seperti itu, ya, minta hikmat sama Tuhan, hikmat itu penting. Kadang Tuhan minta hikmat seperti Tuhan berikan hikmat pada Salomo. Kalau engkau punya hikmat, wah, hidup akan luar biasa. Lo masuk kuping satu luar biasa ya, oke, di BCI. Amin gitu kan. Oke, yang kedua. Yang nomor satu oke ya, deal, sepakat ya. Ya, jadi cerdik seperti ular, tulus seperti ya, jangan cerdik seperti ular, tulus seperti kampret, jangan ya. Seperti merpati. Yang kedua, mengenai hal konsisten. Gimana sih kok caranya konsisten terutama dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Nah, kenapa kok pekerjaan Tuhan? Kok ada yang bertanya kenapa kok ada pekerjaan yang menghasilkan uang? Ya, karena pekerjaan Tuhan perlu pengorbanan, betul nggak? Gak dibayar, ya kan? Meluangkan waktu gini. Konsisten itu kita pakai prinsipnya siapa? Paulus. Ngomong apa Paulus? Aku melatih tubuhku dan menguasainya seutuhnya. Paulus bilang gitu kan? Supaya jangan sampai aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Paulus berkata apa? Aku menguasai tubuhku dan aku melatih tubuhku dan menguasainya seutuhnya. Kekasih Tuhan, tidak ada di dalam prinsip kekristenan manusia itu enjoy melayani Tuhan. Tidak ada prinsipnya manusia itu enjoy dalam berdoa. Siapa di sini enjoy berdoa? Tidak mungkin. Daging kita itu lebih ke arah tidak pernah enjoy dalam melayani Tuhan. Tetapi karena kita mematikan daging kita mau memaksakan hidup kita untuk melayani Tuhan, maka bukan enjoy yang lahir, tapi kejarlah the joy of the Lord. Makanya di dalam Alkitab dikatakan the joy of the Lord is the strength of my life. Bukan enjoy to the Lord, that will be joy, the strength of my life. Bukan. Tapi the joy of the Lord itu lahir saat kita mematikan daging kita untuk kita mau melakukan pekerjaan Tuhan dan kita mau berkorban untuk mendahulukan Tuhan lebih daripada daging kita. Maka the joy of the Lord akan lahir. Jangan kejar enjoy-nya. Engkau gak akan pernah bisa enjoy melayani Tuhan. Tapi engkau harus mengejar the joy of the Lord. Sama-sama katakan the joy of the Lord. The joy of the Lord. Kalau the joy of the Lord itu sudah lahir dalam hatimu, maka hidupmu akan penuh dengan joyfulness, sukacita yang sejati. Itu seperti itu. Maka sampai sini, jadi biar konsisten mematikan daging sampai the joy of the Lord itu lahir dalam hatimu. Latih tubuhmu dan kuasai. Paulus kedua kata latih, kuasai, latih, kuasai, latih, kuasai. Itu prinsip Paulus. Ya, kalau daging nggak dicabut, waduh sulit. Ya, oke, supaya konsisten. Ya, bagaimana cara melayani jiwa yang suka ghosting? Wow. Siapa cowok Surabaya yang menyukaimu? Ya kan? Nah, oke, kekasih Tuhan, melayani jiwa yang suka. Jadi mau kesaksian? Kanan kiri, mana apa? Nah, langsung terintimidasi langsung aja. Ya, gimana suka kalian jiwa yang suka ghosting dalam arti apa dulu ini? Ke gereja ya, iya nanti ke gereja, kalau nggak teko gitu kan? Atau apa? Ini ghostingnya kan ghosting itu banyak ya kan? Ghosting ya kan? Ghostingnya artinya apa? Nah, jadi cara melayani jiwa yang suka ghosting apa? Telaten aja, ulet, ya kan? Ingat ilmu tetesan air, udah gitu aja, ya kan? Ilmu tetesan air tahu nggak sih kekasih Tuhan? Coba lihat, kalau batu terus ditetesi air artinya apa? Apa? Lubang, betul cek, lubang. Batu lebih keras daripada air, tapi kalau kita terus menerus, maka batu itu akan lubang. Ingat,
Kita pakai prinsip Paulus Apolos. Engkau ada yang menabur, tapi ada orang yang menyiram, ada orang yang menuai. Jadi kalau kita udah ngajak, kok udah mau datang gereja, enggak apa-apa. Bawa di gereja lain, enggak apa-apa. Kita tubuh Kristus kok, Yesusnya sama. Tugasmu sudah selesai menabur, gereja lain menuai, enggak apa-apa. Nanti tetap mahkotanya Tuhan sediakan, katakan amin. Ya, jangan, karena kalau kita kecewa, pertanyaan satu, engkau mulai Tuhan untuk menyenangkan Tuhan, tapi atau engkau mulai Tuhan untuk menyenangkan diri sendiri. Hati-hati loh, ya. Untuk kemuliaan Tuhan, apa untuk kemuliaan sendiri? Ya kan? Tidak apa-apa kok, segala kemuliaan hanya bagi dua. Loh, bukan bagi Tuhan, bukan bagi dua. Tidak boleh, ya kan? Bagi Tuhan. Jadi aku mungkin menabur, menyiram, tapi gereja lain yang menuai, tidak apa-apa. Ya, yang penting jiwa itu diselamatkan. Katakan amin. Katakan kanan kirimu, rapopo. Tetap nabur yang baik, tanpa harap kembali, ya. Loh, tambah kayak pertanyaannya. Ya kan? Salah sih, kayak apa Gak sih? pulang-pulang kok. Enggak pulang-pulang, enggak apa-apa. Selamat dan sotone, Cek. Ya kan, wis kali aku, Cek. Saya belum makan dari besok, Cek. Biasanya dari kemarin ya. Bagaimana caranya kok buat menjaga integritas dalam hidup mahasiswa? Nah, dalam hal apa juga ini? Belajar atau dalam hidup kudus atau apa? Integritas itu banyak hal. Ya, integritas dalam hal apa? Edukasi, dalam hal masa depan, menjaga kekudusan atau apa? Ya kan? Nah, jadi ini pertanyaannya, bagaimana caranya kok buat menjaga integritas dalam hidup mahasiswa? Oke, jawabannya seperti ini. Mahasiswa itu usianya berapa? Startnya usia berapa? 18, 19, 20. Mahasiswa masih. Nggak kerumbu. Satu-satu nih ngomong. Udah denger sini. Mahasiswa. Hurra. Oh, mat tadi kayak rasanya kayak kebakti dari Rusia. Ya kan? Berapa? 18 tahun. Nah, coba cek di psikologi. Saya S1 saya ngambil psikologi, saudara. Ya kan? Nah, S1 psikologi, S2 saya ngambil teologi, rencana S3 saya ngambil mitologi. Wah, sesat ya. Nah, dikasih Tuhan, umur 18 tahun itu berarti usia apa? Remaja apa? Mulai masuk remaja awal. Mulai masuk dewasa awal. Nah, dewasa awal itu masih berjuang mencari jati diri. Wanita itu matang di usia kurang lebih 18 tahun itu mulai belajar untuk matang. Dan pria itu mulai matang itu di usia rata-rata 21 tahun ke atas. Ini dari segi psikologi ya. Nah, makanya di usia-usia itu mereka sedang belajar apa itu integritas. Ini secara universal ya. Dari kecil ya diajari integritas sama papa mama, puji Tuhan. Tetapi di usia-usia itu di mana Anda itu mulai dilepas untuk bertanggung jawab, berdiri di kaki sendiri untuk hal integritas. Katakan amin. Gak apa-apa, sesuai orang taplok ini. Coach Steven punya saus sambal. Mayones ya, kok tak gabung pakai keju jadi ricis. Nah, oke, gitu ya. Jadi berjuangnya adalah apa? Lebih ke tanggung jawab untuk punya integritas. Itu mahasiswa. Ya, oke ya. Godaannya banyak-banyak kalau lepas dari orang tua kan, gitu. Ya. Kok mau tanya? Boleh. Gen Z itu sering dibilang generasi strawberry. Oke. Apakah itu alkitabiah? Oke, dan apakah berlaku buat anak-anak Tuhan memiliki ciri seperti strawberry? Oke, generasi strawberry, oke, Gen Z, strawberry itu bukan tidak alkitabiah, tapi sebutan. Karena gini, setiap generasi X, Y, Z, dan sekarang masuk generasi apa? Alpha itu punya. Kenapa kok dalam budaya kita itu membedakan beberapa generasi? Karena setiap generasi itu punya yang namanya apa? Punya yang namanya permasalahan sendiri, fenomena sendiri, dilema sendiri, permasalahan sendiri
ya kan? Generasinya saya, Cece, Anda, dan nanti anak-anak Anda berbeda. Betul nggak? Sekarang apa-apa sudah media sosial. Zaman Cece saya, surat-suratan, ya kan? Beda lagi zamannya Mak Engkong. Wow, beda lagi pakai telegram. Beda lagi Mak Cokongco, nggak api, ini kode pakai asap. Beda lagi kasih Tuhan, ya kan? Beda. Jadi generasi strawberry itu hanya sebutan saja sebagai generasi Gen Z. Ya, kenapa dikatakan generasi strawberry? Anda bisa search atau generasi sandwich, betul ya? Generasi sandwich atau strawberry itu artinya apa? Yaitu di usia-usia muda sudah banyak orang-orang yang mencari pekerjaan sendiri, betul nggak? Dulu zaman kita ya memang sih ada zaman mangkong dari kecil udah kerja. Terus mulai generasi berubah, arek cilik ojo kerja sekolah sing pinter, ya kan? Sekarang berubah lagi. Kenapa? Generasi yang dituntut untuk sudah bekerja untuk membiayai orang-orang terdekatnya. Banyak fenomena seperti itu makanya diangkat dari generasi sandwich. Tapi satu sisinya adalah generasi strawberry itu kenapa? Generasi yang tidak terlalu kuat, mentalitasnya kalah dengan generasi sebelumnya. Betul nggak? Kalau di FYP Instagram apa? Wah, kalau makam kita sekolah, ya pas dibanguni kan ada kan Instagram atau FYP-nya kan dibanguni, males makong sekolah. Wah, langsung dulu makong itu sekolah. Wah, ganti skin kan, lewati gunung, lewati lembah. Wah, makongnya tuh melewati sungai Dres, lawan beruang Banteng, lawan apa? Wah, padang gurun, lewati padang Mesir, baru sampai sekolahnya. Baru sampai sekolahnya nangis, kenapa? Bukunya kere. Bukunya kentir, gitu kan? Nah, beda kan? Jujur, perlu diakui generasi Gen Z dengan generasi X atau baby boomer itu masalah mental kalah. Kenapa? Kurang kuat. Kadang mereka ngomong, ada yang ngomong gini sama saya, oh lembek kayak strawberry ini, ya kan? Tapi sisi positifnya adalah apa? Generasi strawberry sandwich ini kedewasaan pemikirnya jauh lebih cepat. Karena pengaruh media sosial, betul nggak? Sudah terbuka semuanya, lebih smart, lebih pinter. Mental kalah, tapi masalah update, wah, cepet banget. Anak saya yang kecil sudah tanya, Bi, Lamborghini harganya berapa? Maxen mau beli, arek cilik loh. Sampai bilang gini, kemarin anak saya ini, saya mau sebut, Lambo itu harganya kurang lebih 2-3 M. Dia diem, anak kecil loh. Ngomong gini, Bi, Maxen harus apa supaya menghasilkan uang anak 2 SD? Maxen tak jualan ya Bi di sekolah. Lah mau jualan apa gitu loh? Ya kan, terus kamu sekolah dulu nak gitu, nanti saat kamu kerja. Mekai. Terus dia gambar, Bi, Papi punya Shopee, tak masalah Shopee nih Papi ya, tak jual gambarnya Maxen. Gambarnya rata-rata berapa nak buka harga? 5 juta. Yo gak ana sing tuku nak. Gambar mau gunung loro matahari tengah mbek sawah tak cemprek 5 juta, ya kan? Enggak ana sing tuku. Bapaknya gak gelem tuku nak gitu kan. Terus dia buat lain lagi. Terus dia ngomong gini, Bi, Shopee itu gimana cara check outnya? Lu mateng kan? Mateng tiba-tiba atas nama Maxen. Wah, COD 5 juta Pak. Wah, kan repot ya kan? Loh, memang saat ini tutup Yakult ini repot begini, ya kan? Nah itu, Gen Z kelebihannya itu. Nanti kalau generasi Alpha lebih ngeri lagi, ya. Tapi masalah mental kita akui tidak pernah menang dari generasi baby boomer. Oh, lewati gunung, lewati kalah. Setuju? Emak engkong kita tuh luar biasa loh. Betul nggak? Emak saya kalau cerita dari kecil, waduh, umur 10 tahun emaknya meninggal, umur 12 tahun engkongnya engkongnya nikah dengan mama tiri, dia juga harus bekerja di umur 10 tahun gini, terus melewati, waduh, harus hidupi anak emak saya 15, anak terakhir kembar, sampai aku dulu gini, Mak, waktu anak terakhir lahir, ya apa Mak? Ya tak tinggal baca kopengku kan gitu. Loh, wes lahir, wes, loh, ya wes, yo ceprot disusui, ngono tok. Saking 15 kan gak kerasa sing 14-15. Loh, Pak No sing kembar mate, loh ya gak keurus kan gitu saudara. Ya kan? Bayangin. Sekarang ada yang anaknya 15? Enggak ada. Anak 15 sudah ditinggal papa mamanya hidup sendirian.
Gimana tuh? Gak punya orang tua. Wah. Ya kan? Ya perlu belajar. Tapi Jensi masalah update iOS-nya di Oppo luar biasa. Ya, harus diarahkan ya. Oke. Bagaimana cara memposisikan diri sebagai junior dalam usia lebih muda namun memiliki posisi lebih tinggi tanpa dianggap tidak sopan di hadapan orang yang lebih tua? Miliki value. Ya, miliki apa? Value. Firman Tuhan berkata apa? Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Itu ayatnya. Arti kata rendahkan itu apa? Dalam bahasa aslinya yang saya baca, direndahkan itu artinya karena engkau tidak punya value. Itu loh. Ya, itu. Coba saya keluarin uang 100.000, tak untel-untel, maaf ya, tak injek-injek, tak kasihin, tak injek-injek, tak kasih air, tak osrek-osrek, saya lempar. Kita buat rebutan ya? Tetap buat rebutan, karena apa? Kotor, tapi value-nya 100.000 rupiah sama. Punya value. Value menghasilkan karakter, dan karakter itu menghasilkan sebab orang menghargai hidup. Amin. Ya, maaf saya boleh ngomong sedikit kasar. Apa lalu anak saya kasih tantangan aja. Koko ini kan paling pinter buat filosofi. Tak kasih tantangan kok. Wah, filosofi rumput itu apa? Wah, rumput walaupun diinjak tetap bertumbuh. Weh. Terus datang lagi. Filosofi angin apa kok? Tidak terlihat tapi selalu dibutuhkan. Weh. Filosofi bulu ketiak apa kok? Wah, sekalipun terhimpit tetap berkembang bertumbuh dan tetap mengakar. Betul. Yang terakhir tantangannya, maaf tuh, tak kasih tantangan. Buatan filosofi kotoran. T4I. Kalau nggak dibuang nggak. Apa sih? Filosofi. Kalau nggak dibuang sakit. Nggak dibuang sakit. Mikir saya kan. Wah, saya bilang gini, kita bilang gini. Terus anak Yusa kita, tapi anak Yusa cukup mokong. Tak bilang gini, saus tiram. Kamu ngomong apa? Itu mau kasih tantangan filosofi. Ya wis. Dengar baik-baik ya. Tanam no filosofi dalam hidupmu. Ya kan? Puisi kan? Saat itu dilepaskan, dia tidak harap untuk kembali. Wah. Dan dari kita belajar, sekalipun engkau itu rendah, tidak ada satu orang pun yang mau menginjak-injak air. Value kan? Ya kan? Betul kan? Ya kan? Nah itu. Dan dari kita belajar, segala sesuatu yang sakit harus dilepaskan. Wah, untuk supaya sehat ya. Terus saya ngomong, ada amin. Ya, thank you Bo, gitu. Likumki ojo macem-macem. Saus tiram. Tak celok saus tiram, Cek. Gitu. Soalnya abune kok tiram soalnya. Ya gitu ya. All about value ya. Tapi jangan ditulis di story ya. Hari ini sermon Ko Iwan tentang filosofi ya. Nanti saya nggak dijadwal sama Ko Steven lagi gara-gara Jangan buat judul YouTube. Terakhir WTO jadi Ko ya, apakah integritas itu apakah beda pengertian dengan integrasi? Saya ngaku siapa yang itu? Maksudnya apa? Kita tolong doa ya. Jawaban dewi. Integritas sama dengan integrasi. Jawabannya beda. Saya lupa integrasi itu apa, tapi ternyata beda sih, beda integrasi. Ada yang tahu integrasi itu apa? Saya lupa sebenarnya, tapi beda kok. Integrasi itu apa gitu loh, seperti apa integrasi itu beda. Integritas itu beda. Ya, oke ya. Nggak apa-apa, ada yang bisa bantu saya jawab yuk, integrasi itu apa? Yuk, YouTube ini keren nih. Integrasi ketik apa?
Saya lupa penjelasannya apa. Ya udah kita bahas. Kalau sama ya berarti sama gitu loh. Apa lupa saya? Apa ya? Tar. Keren loh ini saya suka nih. Nanti yang tanya ini tolong sama saya ya. Saya kasih poin OVO 1.000 rupiah. Ya. Oke, yuk. Ya. Integrasi itu, nah ini keluar. Itu Proses menyatukan. Oke, dengerin. Integritas itu sebuah value kejujuran, ya kan, konsisten, punya prinsip. Integrasi itu adalah proses atau tindakan menggabungkan atau menyatukan beberapa elemen yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh dan harmonis. Berintegrasi. Contoh, para pemusik. Yuk kita berintegrasi supaya bisa menghasilkan harmonisasi yang penuh imunisasi, ya gitu. Ya ngono lah ya. Jadi bener tuh keren gitu loh, aku bener tuh. Wah, ini omongannya gede. Ya kan imunisasi yang tentunya menghasilkan nasi yang basi, ya. Nah, jadi integrasi itu adalah apa ya? Misalnya kayak pemain keyboard, drum, bass, gitar berintegrasi menjadi satu untuk menghasilkan sebuah musik yang indah. Dah itu aja. Kalau integrasi itu beda. Jangan tanya lagi ya. Kok kalau sama irigasi itu bedanya apa? Sama transmigrasi sama urbanisasi. Itu bedanya. Sudah, ya tuh dalam doa. Ya. Ingat. Jangan ngadi-ngadi. Oh, ya ngerjain pendeta itu besar kuasanya ya. Sudah, kita tolong doa, lapar. Aduh, kapan kok imunisasi ya, Bang? Ya, malah kemana-mana aja jadinya ya. Oke. Sudah, yang tanya ini pasti belum vaksinasi ya. Nah. Tapi keren. Ini cukup membuat dia shock bener juga ya. Langsung yang tanya, panik kau deh. Panik kau kok, gitu kan? Oke sudah, jam 6:30 pas ya. Oke kita doa yuk. Sudah. Dan selesai. Nggak ada pertanyaan lagi ya? Habis ya nggak ada ya? Ya oke. Nah. Oke. Bapak terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami memberkati jemaat GPPS pada sore malam hari ini. Yang duduk di tempat ini, Tuhan ajaran kami untuk kami memiliki integritas yang kuat di dalam Engkau. Kami tahu kami manusia yang lemah, kami masih sering jatuh di dalam kesalahan kami. Kami gak mampu Tuhan, tapi kami tahu Roh Kudus kami minta kuatkan setiap kami. Kami mau Tuhan Engkau kuatkan hidup kami. Untuk kami terus Tuhan bimbing, Roh Kudus ingatkan kami, tegur kami Tuhan. Jikalau kami sering kali gak jujur dengan hidup kami sering pakai topeng. Kami mulai hari ini mau belajar Tuhan, komitmen membuka topeng kami apa adanya di depan-Mu, apa adanya berbicara apa yang kami katakan juga kami mau lakukan. Mungkin berat, mungkin ada cacian, mungkin kami diragukan, mungkin kami dimusuhi, atau mungkin kami dijauhi. Kami bakal melepas beberapa hal yang penting dan berharga. Tapi dari sini kami mau Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau belajar menyenangkan hati-Mu Tuhan. Walaupun kami meleset, kami sering kadang gak setia. Roh Kudus tuntun kami kembali, tampar kami kembali Tuhan, untuk kami tetap berjalan di jalur-Mu Tuhan. Karena kami tahu di akhir zaman ini arus semakin deras, di mana banyak anak-anak Tuhan integritasnya mulai melemah. Kami mau Tuhan, tidak cuma kami bergereja, tapi kami mau membawa hidup bergereja, hidup bertuhan, hidup kekristenan dalam setiap hari kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu pada malam hari bersama-Mu. Diberkati segala kehidupan mereka. Kami tahu Engkau akan mendapati kami tetap setia sampai akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dengan tepuk tangan